kafe literasi atau rumah literasi ini, saya kira akan banyak ide baru, akan semakin utuh paradigma kita dalam memahami literasi kebumen. Kita masih banyak ruang-ruang literasi yang kosong. Kita masih banyak. Ya mungkin kedepannya nanti perbanyak kendaraan literasi, perbanyak domain-domain yang belum terisi. Jadi kita tidak bisa utuh secara personal, tapi kita utuh secara bersama. Thank you very much. Boleh. Ya kalau saya sih jawaban-jawaban yang gampang aja ya. Ya sing gampang wae to, sing angel-angel iki angel. Ngene loh. Di setiap nama itu ada doa, di setiap nama ada cita-cita, di setiap nama ada harapan. Kira-kira apa harapan yang dimunculkan dari nama Kebumen? Itu yang bisa menjadi landasan etika bagi masyarakat Kebumen untuk melakukan pergerakan literasi ke depan. Saya pikir penting banget ya istilahnya. Nah, kita harus membaca masa lalu itu dalam perspektif sekarang gitu loh, bukan lagi dalam perspektif masa lalu. Nah, perspektif masa lalu, wong kita itu bukan manusia purba gitu kan, nggak mungkin kita bisa berburu dan meramu kan, nggak mungkin, wes nggak zaman. Tetapi paling tidak kita berburu dan meramu berburu meramu istilah-istilah yang muncul di Kebumen ini. Bahasa apa yang paling muncul, yang paling sering muncul di Kebumen? Istilah-istilah apa yang paling khas di Kebumen? Lalu kemudian itu diambil sebagai kekayaan dan kemudian didadar. Kira-kira iki opo maksudnya? Dicari tahu sampai akhirnya itu menjadi dasar nilai-nilai dari landasan untuk kita bergerak sampai kemudian itu bisa menjadi nilai etika itu tadi. Kalau kita belajar ke barat kelamaan, wong yang di sini aja juga lama kan gitu kan. Artinya kita tuh sudah banyak ketinggalan hal gitu, ketinggalan banyak hal gitu loh. Makanya penting ya elaborasi dengan pengetahuan barat penting ya, kita patut untuk mengambil dari pengetahuan barat itu sebagai bagian dari cara kita melihat diri kita. Sudah seperti apa, sudah sejauh mana kita melangkah. Itu sih kalau saya ngomongin soal etika lebih ke yuk kita gali dari dalam sendiri. Itu tak pikir itu jauh lebih membumi, seperti nama Kebumen gitu loh, membumi. Terus apa tadi ngomongin soal iki wong ini dihilangi. Masih ada nggak? Oh alah. Aduh, nah ini etikanya kan. Kita baru ngomong etika sudah kena masalah etika gitu. Ya gitu ya. Kalau saya kebetulan juga bergerak di teater juga, awal mula dari teater. Dan teater itu adalah sebenarnya kalau kita mau menonton teater, melihat apa yang dilakukan oleh teater itu adalah gerakan literasi yang konkret. Dia harus mulai menyiapkan naskah, membaca naskah, terus kemudian memainkan, memerankan, dan memproduksinya sebagai sebuah sajian. Sampai akhirnya orang atau penonton itu memahami apa yang ingin disampaikan lewat pementasan itu. Jadi itu teater itu lihat literat banget, gerakan yang literat banget gitu loh. Nah, persoalannya adalah kenapa di daerah-daerah sekarang itu teater menjadi bisa dikatakan mati, ya kan? Nggak muncul. Karena gini, kemarin saya kebetulan ngisi seminar di Aceh ngomongin soal teater juga. Saya sampaikan kepada mereka bahwa salah satu kendala masalah yang dihadapi oleh teman-teman teater adalah mereka cenderung tertutup. Tidak memberi ruang yang terbuka bagi siapa saja untuk mengetahui apa yang sedang mereka kerjakan. Artinya begini, perlu yang namanya ruang temu gagasan itu digerakkan oleh teater sehingga siapapun boleh ngomong. Jadi misalkan ada wartawan diundang untuk jadi narasumber misalnya, ditanyalah dia, kenapa mas kok sampai hari ini nggak ada tulisan jenengan tentang pergerakan teater atau berita-berita kebudayaan.
Oh, nggak laku mas soalnya, misalnya gitu jawabannya. Loh kenapa nggak laku? Masyarakat kita nggak doyan. Loh kenapa nggak doyan? Mestinya dengan punya riset dong. Nah itu ditanyain. Nah entah nanti kemudian misalnya dari dinas atau bila perlu dari bupati itu didatangkan untuk dijadikan narasumber berbicara tentang teater ya apa no. Itu penting sehingga itu bisa menjadi bahan untuk kita ambil gitu, terus kemudian kita jadikan naskah. Saya pernah melakukan sebuah eksperimen di beberapa kampung. Jadi di kampung-kampung itu mereka pingin yang namanya acara pengajian itu nggak melulu pengajian dan hadrohan gitu. Akhirnya muncul pementasan drama, gila banget itu idenya, asik banget. Tapi bingung apa yang mau dipentaskan. Pada waktu itu acaranya Rajaban, Isra Mi'raj. Masa kita mau mementaskan cerita Nabi Muhammad Isra Mi'raj? Nggak mungkin. Buroki kalau ngopo kan, Nabi Muhammad juga kayak apa, itu kan nggak boleh digambarkan. Lalu saya kumpulkan anak-anak ini, dan rata-rata ini terus terang ya, ini akan menjawab soal manusia yang utuh. Nah ini manusia yang utuh. Jadi kelompok ini, anak-anak ini sebenarnya anak-anak yang suka mabuk. Asik toh? Anak-anak yang suka mabuk neng pinggir musola. Terus kemudian mereka rodo-rodo sadar, maksud sih Dewi rak melu merayakan atau meramaikan pengajian gitu. Akhirnya mereka pingin ikut merayakan pengajian, meramaikan acara pengajian dengan cara mereka. Oke, lalu saya kumpulkan mereka. Gini aja, apa permasalahan yang ada di kampung? Saya suruh cerita satu persatu. Saya minta mereka untuk bercerita. Permasalahanmu apa? Permasalahanmu apa? Permasalahanmu apa? Terus salah satu di antara mereka saya suruh mencatat. Terus setelah itu kita susun konsep skenario pementasan. Oh, ini berarti masalahnya adalah ini. Muncullah masalah bahwa ternyata kenapa anak muda di kampung itu enggan untuk masuk ke musola, karena pintu musola selalu terkunci. Nah, itu kan persoalan yang paling konkret. Nah, akhirnya bagaimana caranya pementasan itu bisa mendobrak pintu musola supaya itu bisa terbuka untuk mereka. Jadi biarkan mereka nongkrong. Asalkan kan kalau nongkrong nih musola kan rak mungkin gawa botol kan ngono. Kan gitu. Etikanya kan gitu loh. Nah, jadilah pementasan itu mereka hanya latihan bukan menghafal naskah, karena hanya konsep bentuknya, konsep cerita. Mereka bagi peran sendiri. Siapa pemabuk, siapa yang jadi Pak Kiai, siapa yang jadi takmir musola dan lain sebagainya. Nah, begitu muncul, bener geger itu kampung setelah itu. Geger karena apa? Pengurus musola dan ustadz-ustadz yang ada di sana nggak terima. Wah, ini anak-anak muda bikin gegeran ini, bikin masalah ini. Masa urusan kampung sendiri dibongkar-bongkar? Kan malu kita sama kiai yang diundang gitu. Oke, akhirnya kita temukan mereka. Oh ngeten Pak, ini persoalan mereka itu pingin masuk ke musola, lan jenengan mungkin nggak paham bahasa mereka. Dan akhirnya endingnya, akhirnya pintu musola dibuka dan mereka akhirnya berkegiatan di situ. Artinya, kalau kita ngomongin soal spiritualitas, jangan memandang bahwa orang yang jelek itu jelek, jangan memandang orang yang jahat itu jahat, tetapi pandanglah sebagai manusia secara utuh gitu loh. Di dalam diri kita, meskipun kita mungkin berperilaku soleh barangkali, tetapi kesalahan kita itu barangkali saja itu hanya simbolik saja. Di balik hati kita, di balik pikiran kita, siapa tahu sebenarnya ada niat jahat untuk mengelabui orang, supaya orang melihat kita itu jadi soleh. Kan gitu. Maka itu yang saya lakukan. Di beberapa kampung, ada 3 kampung yang saya bangun komunitas-komunitas teater dari mereka. Dan akhirnya mereka dipasrai, ada yang dipasrai jadi pemuda masjid, ada yang jadi pemuda musola. Nah disitulah yang kemudian dialog-dialog itu yang kadangkala lupa dilakukan oleh masyarakat-masyarakat kampung. Termasuk di salah satu desa yang di daerah atas, di daerah Batang itu, yang daerah pegunungan, itu ada gap antara anak muda dengan yang tua. Nah,
cara saya mengurai mereka dan kemudian mereka bisa saling saling mengisi, yaitu tadi anak-anak muda saya minta untuk bikin acara dan saya larang mereka istilahnya makanan itu dibeli, harus dari hasil kebun. Jadi nggak ada kerdusan merek roti atau apa, itu nggak ada. Nah, bareng-bareng kita acara di situ di tanah lapang di sebelah masjid. Terus yang tua juga saya hadirkan, yang muda saya hadirkan. Yang tua saya saya minta mereka untuk bercerita tentang sejarah desa mereka sesuai dengan pengetahuan mereka. Nah, setelah cerita, terus kemudian yang muda saya minta untuk ngomong bahwa mereka pinginnya apa sih terhadap yang tua-tua ini. Mereka ngomong, padu nih ngono, ya wes ben tak tonton. Itu tapi asik gitu loh. Padunya kan kalau di atas panggung kan mana mungkin meh jotos-jotosan kan nggak mungkin gitu kan. Dan yang menariknya lagi adalah konflik yang muncul di atas panggung itu diselesaikan dengan tembang. Itu keren banget. Salah satu dari sesepuh mereka, wes rasa padu, ini tak tembang ke wae. Terus dia membaca tembang Serat Yusuf, diambil dari Serat Yusuf, yang itu satu-satunya naskah kuno yang mereka punya. Itu menjadi harta milik dari kekayaan dari desa itu. Wah, ini luar biasa. Mereka masih menyimpan Serat Yusuf dengan Arab Pegon, yang isinya itu sebenarnya adalah tembang-tembang Jawa, termasuk Serat Wirid Jati dan lain sebagainya. Wah, ini keren. Dia nembang sampai jam 2 malam itu baru selesai. Nah, dari situ dia kemudian menjelaskan, ini loh bahwa Serat Yusuf ini dilakukan untuk ditembangkan pada saat ada ibu yang mau melahirkan, masih dalam kandungan 7 bulan biasanya. Nah, kita ini mau melahirkan sesuatu yang baru. Wah, itu keren banget, ada yang seperti itu. Terus akhirnya guyub rukun. Nah, yang tadinya anak-anak muda itu nggak dipercaya sama orang tua, sampai akhirnya dipercayai untuk mengelola madrasah. Mereka basicnya nggak sekolah. Sing keren kan nih, sekolah kira tutup gitu loh. SMA ini bersyukur banget. Tapi mereka kemudian akhirnya dipasrai untuk mengelola madrasah yang jumlah ruangnya itu hanya 3 ruangan. Mereka kelola, yang satu untuk perpustakaan, yang satu untuk tempat belajar, yang satunya lagi untuk tempat berorganisasi di antara mereka. Terus mereka mengelola yang namanya gerakan ekonomi kerakyatan. Mereka punya hasil bumi yang namanya teh yang disangrai secara tradisional. Nah, itu kemudian mereka kemas dan akhirnya mereka pasarkan keluar. Nah, hal-hal semacam itu saya kira juga perlu untuk menjadi gerakan-gerakan yang mungkin berangkat dari hal-hal yang kecil dulu deh. Sesuatu yang sekiranya paling mungkin bisa dilakukan. Nah, yang saya lakukan itu jadi melihat keutuhan manusia, spiritualitas manusia, yaitu dari sisi itu. Jadi teater masih akan tetap hidup sih kalau misalkan mereka mau terbuka. Kuncinya keterbukaan tok sih. Nah, soal mental model bisa kita lihat dari sejarah sih, nenek-nenek saya kira. Saya nggak tahu apakah di Kebumen sudah ada penulisan-penulisan tentang masa lalunya, karena itu menurut saya sangat penting. Siapa tokoh yang berpengaruh di Kebumen itu siapa saja didata, terus kemudian ditulis ulang dengan perspektif masing-masing, nggak harus sama. Menurut saya malah justru akan jauh lebih menarik ketika perspektifnya banyak. Misalkan memandang tokoh S. Hamintarja misalnya dengan berbagai perspektif, itu akan saling melengkapi. Tidak kemudian menjadi patron akhirnya, tapi justru akhirnya ada yang setuju, ada yang tidak, itu wajar gitu loh. Ada yang istilahnya berpandangan positif, ada yang negatif, hal yang lumrah. Dan saya kira itu perlu dilakukan di Kebumen ini supaya orang menjadi tahu, oh ternyata banyak ya tokoh-tokoh yang hebat-hebat di Kebumen ini. Nah, yang kami lakukan salah satunya itu tadi, mencoba mengunggah Jenderal Hugeng untuk dijadikan sebagai sosok yang
bisa menjadi contoh gitu loh, bagi masyarakat, bagi anak-anak terutama, karena kita pingin anak-anak itu lahir dengan kejujuran gitu loh. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Monggo Mbak, ini mungkin mau nambahin. Ya, bismillah. Mohon maaf ini saya sedikit waktu saja masuk karena harus pulang. Saya sedikit menanggapi tentang teater saja. Mungkin ini adalah tantangan berat sekali ya, teater itu untuk bisa menjadi sebuah tontonan yang diharapkan oleh penonton itu sesuatu tantangannya berat sekali. Karena seperti teater itu kan ada dua ya, teater tradisional itu seperti ludruk, ketoprak, wayang orang, itu teater tradisional. Kemudian teater yang modern itu ya seperti teater kontemporer atau teater yang kita kenal lebih ke teatrikal gitu ya. Nah ini yang berat itu mungkin yang ini yang modern. Kalau ludruk pun sebenarnya juga berat. Berat awalnya itu adalah modalnya besar. Itu yang mungkin kemudian mengikis banyak teman-teman teater itu ya akhirnya terbatas sekali ruang lingkupnya untuk memberikan suatu pertunjukan yang besar ke penonton juga. Waduh, mereka mau terbuka juga, waduh modalnya besar sekali. Terus akhirnya saya juga kenal dengan teman-teman teater. Akhirnya solusinya yaitu di ruang tertutup dengan modal sedikit. Terus ketika dengan modal sedikit dibuat ada berbayar, wah itu lebih sulit lagi. Tidak ada yang nonton. Ini sebenarnya perlunya pemerintah itu bisa ikut hadir lah ya. Kepada teman-teman teater bagaimana ayo dirangkul, terus bagaimana solusinya supaya para pegiat teater ini juga bisa maju, bisa menjadi tontonan yang ditunggu-tunggu penonton gitu ya. Ya itu aja mungkin dari saya untuk memberikan gambaran memberikan tanggapan tentang teater. Sekaligus saya mohon pamit. Saya suka sekali nih senang sekali dengan diskusi di sini. Ini pengalaman pertama saya dan asik sekali. Saya harap akan ada lanjutannya nih Mas Soho, karena wah ternyata literasi itu majemuk sekali ya, dari segi apapun itu, dari segi filsafat, dari bahkan dari sisi saya sebagai filmmaker gitu juga, wah literasi itu penting sekali. Jadi lanjutannya mudah-mudahan ada, supaya nanti bisa merangkul dari sisi manapun, dari kita bisa menghasilkan produk bersama, siapa tahu ya kolaborasi juga gitu, dan bisa memasukkan kebumen intinya. Ya, terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan saya dalam pengucapan maupun sikap. Dan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf tidak bisa membersamai sampai akhir nanti. Dan kepada narasumber yang lain, saya salam kenal. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali. Terus kepada hadirin semuanya, terima kasih juga. Mas Soho, terima kasih untuk waktunya. Mengenal teater di Kebumen itu banyak. Ada Jemblung, Kebumen punya Jemblung, Kebumen punya ketoprak yang untuk tahun-tahun ini selalu dipentaskan setiap malam bulan puasa. Sekali dalam 1 tahun, setiap bulan puasa ada namanya Pak Suman Sri Husodo Karanganyar. Itu mementaskan ketoprak yang berisikan dalang-dalang 1 kabupaten Kebumen. Pentas ketoprak di sana teater. Di sini juga ada teater yang kuno namanya Janen, Uja Unen Unen. Itu kita punya sebetulnya, cuman masyarakat generasi muda kita mau kenal atau tidaknya yang mungkin belum tergali. Janen, selain Janen ada juga Janen joget namanya Rodat di Kebumen, di kawasan pesisir. Kemudian juga dulu sempat ada salawatan Laras Madya karena impor dari daerah Bantul di Kebumen juga, sekarang jadi Janeng itu.
Jadi sebetulnya untuk permasalahan teater komplit. Cuma permasalahannya bisakah itu menyatu dengan pemerintah atau pihak penguasa yang ada? Itu yang sering kita pertanyakan. Pengalaman pribadi tahun 96 sampai 98 saya sering mementaskan teater di Kebumen. Saya ajak beberapa teman dari Semarang juga teater SS untuk ikut mementaskan di sini, bahkan untuk melatih teater. Saya mementaskan Ande-Ande Luput dan kemudian nama saya tercatat di Sospol pada masa itu. Dan mengenai hal itu, mengenai mungkin pengalaman Pak Ribut bisa saya mau mengambil istilah menjilat tapi kok kayaknya agak kasar banget ya. Bagaimana dia bisa mendekati Pemda setempat sehingga bisa memupuk. Itu saya kagumi sampai sekarang karena di Pekalongan pegiat teater itu begitu luas, begitu masif, begitu banyak teater di Pekalongan. Itu salah satunya karena kinerja Mas Luhut dalam hal ya kalau boleh dikatakan menjilat dikit lah ke atas. Di Kebumen saya tercatat